Tahun 1599 di Selat Malaka, samudra bergelora. Ombak menampar haluan kapal perang. Langit gelap dipenuhi awan peperangan. Tapi di tengah badai itu berdiri sosok luar biasa, berjubah hitam dan bersenjata rencong. Memimpin armada berisi para janda pejuang. Namanya menggema di Selat Malaka. Inilah kisah Keum Malahayati, perempuan pertama di dunia yang menyandang gelar Laksamana. Tahun 1550 di Tanah Rencong Aceh, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga bangsawan laut. Ia diberi nama Keum Malahayati. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, adalah Panglima Laut Kesultanan Aceh. Sementara kakek buyutnya, Sultan Salahuddin Shah, pernah memimpin Aceh dari tahun 1530 hingga 1539. Malahayati tumbuh di lingkungan istana yang keras dan disiplin. Masa remajanya bukan dihabiskan dengan pesta atau tari-tarian, tapi di akademi militer. Ia dididik di Mahat Baitul Maqdis, lembaga pelatihan militer laut Kesultanan Aceh yang sangat ketat. Di sanalah ia belajar taktik, strategi, dan bahkan bertempur bersama instruktur dari Kekaisaran Turki Utsmani. Pada usia 35 tahun, Malahayati menikah dengan Tuanku Mahmudin Laksamana Angkatan Laut Aceh. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tahun 1586 di Teluk Haru terjadi pertempuran dahsyat melawan Portugis. Suaminya gugur di medan tempur. Tangis Malahayati tak terdengar. Yang terdengar justru sumpahnya untuk melanjutkan perjuangan sang suami dan membalas dendam kepada penjajah. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil pun mengangkatnya menjadi Laksamana. Ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang gelar itu di tengah dunia yang masih dikuasai kaum lelaki. Tapi Malahayati tidak berhenti sampai di situ. Ia meminta izin Sultan untuk membentuk pasukan elit khusus yang diberi nama Inong Bale. Pasukan ini berjumlah 2.000 perempuan pejuang. Seluruhnya ialah janda para prajurit yang gugur. Tapi mereka bukan pasukan biasa. Mereka dilatih keras, diberi kapal-kapal perang dan bermarkas di Inong Bale di perbukitan Lamri. Tembok benteng setinggi 100 meter itu jadi saksi ketangguhan perempuan Aceh menjaga laut mereka. Dengan 100 kapal besar, pasukan ini menjaga perairan Aceh, menghalau musuh dan mengawasi jalur perdagangan rempah-rempah yang vital bagi kesultanan. Tahun 1599, dua kapal Belanda, De Lauwe dan De Lawin, datang ke Aceh. Dipimpin Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Mereka mencoba merapat setelah gagal di Banten, Madura, dan Bali. Tapi tabiat mereka membuat rakyat Aceh gerah. Sultan menolak mereka bersandar. Malahayati pun siaga di tengah laut. Maka terjadilah pertempuran. Dalam duel 1 lawan 1 di geladak kapal, Cornelis de Houtman tewas di tangan Malahayati. Tepat tanggal 11 September 1599, rencongnya menusuk jantung penjajahan Belanda pertama kali sebelum VOC pun terbentuk. Frederik de Houtman ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dunia terguncang karena Aceh bukan wilayah yang bisa ditaklukkan dengan mudah, terutama selama Malahayati masih berkuasa. Tapi Malahayati bukan hanya petarung, ia juga diplomat ulung. Ketika Belanda memohon agar para tawanan mereka dibebaskan, Sultan menunjuk Malahayati untuk berunding. Malahayati pun tidak melunak. Ia menuntut kompensasi atas kerugian perang, dan Belanda pun membayarnya. Tak hanya itu, pada tahun 1602, utusan khusus Ratu Elizabeth I dari Inggris, James Lancaster, datang ke Aceh. Kali ini bukan untuk berperang, tapi untuk perundingan dagang, dan ia pun disambut oleh Malahayati. Perundingan itu sukses. Inggris diizinkan berdagang di Aceh dengan syarat tidak mencampuri urusan politik atau terlibat konflik. Langkah bijak dari seorang laksamana perempuan yang memahami kapan harus menyerang dan kapan harus berdamai. Tahun 1615, Malahayati wafat. Ia dimakamkan di dekat bentengnya di desa Lamre. Tapi kisahnya tidak tenggelam bersama gelombang waktu. Namanya diabadikan sebagai nama pelabuhan dan juga kapal perang TNI Angkatan Laut. Pelabuhan Malahayati kini menjadi gerbang ekspor utama Aceh ke Eropa dan Timur Tengah. Bentengnya meski tinggal puing-puing, tapi tetap berdiri gagah di atas bukit, mengingatkan dunia bahwa pernah ada perempuan yang menggetarkan penjajah dari balik kemudi kapal perang. Laksamana Malahayati bukan sekedar simbol perempuan tangguh. Ia adalah bukti bahwa kekuatan tidak mengenal jenis kelamin. Ia berdiri sebagai pelindung laut,
penantang kolonial, dan pelopor perempuan dalam dunia militer global. Dunia boleh mencatat nama-nama besar dari barat, tapi dari ujung barat Indonesia berdiri Malahayati, singa laut dari Aceh, yang tak hanya berani tapi juga cerdas dan penuh harga diri. Jangan lupa, jika kisah ini menginspirasi kalian, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita Malahayati agar lebih banyak orang tahu bahwa Indonesia punya pahlawan laut yang mendunia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.